Shalom, selamat malam, selamat sore untuk kita semuanya. Sidang Jemaat GPT Healing Insight, baik yang berada di lantai dasar, baik yang di lantai 2, dan bahkan seluruh sidang jemaat yang berada di rumah, yang bergabung dalam ibadah doa ini lewat Zoom. Mari kita memberikan waktu, sikap kita yang terbaik, karena keyakinan kita, Allah kita berada di tempat yang sama seperti sekarang kami berada. Kita berdoa sebelum mulai ibadah kita ini. Bapa, kami bersyukur jika hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu, datang ke rumahmu, memuji dan menyembahmu. Bahkan beberapa sidang jemaat yang masih harus berada di rumah, membangun altar doa mereka untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, berkenanlah Engkau setiap permohonan dan doa dan penyembahan kami. Ampunilah setiap pelanggaran-pelanggaran kami, Tuhan. Sucikan setiap kami, hati kami, pikiran dan perasaan kami, sehingga ibadah doa kami ini berkenan kehadapan-Mu. Kau menolong kami Tuhan yang melayani pada sore malam hari ini. Roh Kudus yang menuntun kami, membawa kami untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Bahkan nanti juga bertanya firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dan membuat kami mengerti betapa Engkau sangat mengasihi kami lewat firman. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia adalah pencipta hidup kita. Kita ada di dunia ini karena Dia yang memberikan kita hidup ini. Kita ada seperti sekarang karena Dialah yang memelihara, memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Bahkan jika kita ada apa adanya saat ini, itu adalah bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Segala pujian hanya miliknya, segala pujian hanya kepunyaan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku.
pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pujian bagiku, Kaulah Tuhanku. Kami bersyukur memilikimu, kami bersyukur Tuhan. Segala pujian bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat hanya milikmu. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Bapa. Kami bersyukur memilikimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, syukurku hanya bagi. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, Kau menjadi pemilik hidup ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau menjadi Tuhan dan Allah dari hidup kami. Betapa tenang kami bersamamu, betapa indah bersamamu. Terima kasih Allah, Kau memiliki hidup kami. Hingga saat ini juga Kau memelihara hidup kami dengan begitu sangat baik. Terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu saja. Hidup kami hanya ada di tangan-Mu. Di tangan-Mu lah kami mendapatkan hal yang terbaik, yang terindah dalam hidup ini. Bahkan di tangan-Mu lah kami mendapatkan kedamaian yang tidak diberikan oleh dunia. Kami mau belajar menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya.
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku bersamamu lewati suka dan duka. Ku mau hidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Di tanganmu ini janji kami Tuhan, di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu,
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Jika kami ada Tuhan saat ini, kami mau hidup selamanya bersamamu di dalam ikatan kasih, di dalam janji kami menjadi milik, menyembahmu dalam setiap keadaan kami, suka maupun duka kami. Kami mau belajar menyembahmu, berlutut di hadapanmu. Terima kasih Tuhan. Ku ajar kami untuk selalu percaya dan benar-benar percaya kepada-Mu. Karena dengan itulah kami bisa menyembah-Mu dan berkata, Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu sangat besar dalam hidup kami. Bahkan kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga. Betapa kecilnya setiap masalah-masalah kami. Betapa kecilnya pergumulan kami dibanding dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu. Ajari kami beriman Tuhan. Ajari kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan
sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu di penghujung bulan Juni ini, kami masih bisa menaikkan doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Di tengah-tengah keadaan dunia yang begitu menakutkan Tuhan, di tengah-tengah penderitaan umat manusia, di tengah-tengah negeri kami, kota kami yang sedang dirundung, pergumulan, dicengkeram oleh kekhawatiran karena pandemi COVID yang begitu luar biasa ini. Kami masih bisa datang di hadapan-Mu menaikkan sembah dan syukur kami. Kami syukuri itu Tuhan, kami syukuri itu Tuhan. Di tengah-tengah saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, untuk Damar, untuk papanya, untuk mamanya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan sakit, untuk Jojo yang dalam pemulihan karena terpapar COVID. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka.
untuk mereka bisa mensyukuri kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Sekali lagi kami bawa mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah, Engkau kuatkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Inilah doa kami dan juga keluarga kami atau tetangga-tetangga kami yang juga kami ketahui terpapar COVID ini. Engkau yang menguatkan dan memberikan kesembuhan. Damai sejahtera melingkupi hati mereka di tengah-tengah kesulitan ini. Kami rindu merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami. Bagi kami yang mendengar, telinga yang terbuka untuk firman-Mu. Muncullah iman di dalam hati kami, menguatkan, menyehatkan tubuh kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Semua syair-syair sembah dan syukur yang sudah kami naikkan, terimalah sebagai persembahan, bagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Tentu kita sudah sangat-sangat paham karena setiap hari atau mungkin sekali seminggu atau sekali sebulan kita menikmatinya. Kalau mie instan itu sudah ada rasnya, semacam kelompoknya ya. Kelompok sejenis makanan instan yang ada rasa ini, rasa itu, rasa ini, rasa itu gitu. Lengkap ya. Kalau mie instan ada rasa soto, ada ayam panggang, ada rasa sapi dan macam-macam gitu. Nah, saya membandingkan rasa-rasa dari makanan ini, ternyata doa itu juga memiliki nuansa, memiliki rasa yang akan kita lihat dalam seperti syair yang terdapat pada Mazmur pasal yang ke-13 berikut ini ya. Coba kita perhatikan, saya menyanyikannya ini sebenarnya ini adalah doa. Tapi saya sampaikan dalam bentuk syair, senandung pujian. Dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6, demikian. Judulnya untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak apabila aku goyah. Tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Nah saudara perhatikan, syair dari Mazmur ini ada beberapa cita rasa di sini. Ya saudara perhatikan ya, dari kata-katanya saja sudah terdapat beberapa cita rasa. Belum lagi dengan kalau itu dibuat nada oleh orang yang pinter musik begitu ya, pasti berbeda. Ayat 1 dan ayat 2 itu pasti beda musiknya. Ayat 3, ayat 4 itu beda musiknya. Ayat 5 dan 6 itu beda musiknya. Nah kalau ini sebuah makanan, ini saya sebut sebagai cita rasa doa dari orang yang sedang bergumul. Gitu ya. Cita rasa dari orang, cita rasa doa dari seseorang yang sedang berada di dalam pergumulan. Ada 3 yang pengen saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah itu cita rasa seperti ini. Lewat syairnya itu orang yang berdoa dalam pergumulan itu dia suka mempertanyakan waktu gitu. Coba saudara lihat ya ayat 1 dan 2 mungkin saudara tidak sadar.
ayat 1 sampai 3 kalau dalam bahasa Indonesia ya. Temukan di sana kata berapa lama lagi? Coba berapa kali saudara menemukan kata itu? Ayat 2 saja sudah ada berapa? Ada 2 di ayat 2 ya kan? Betul ya? Ayat 3 berapa? Ada 2. Nah saudara perhatikan orang yang sedang bergumul itu doanya itu salah satu cita rasa yang sering disisipkan itu gini. Terus mempertanyakan waktu, kapan, berapa lama lagi. Dan itu ternyata tidak salah saudara. Tidak salah. Saudara berdoa berapa lama lagi dapat jodoh contohnya. Tuhan berapa lama lagi jadi kaya. Ya toh? Kapan lagi Tuhan aku punya usaha. Tuhan kapan lagi aku lepas dari masalah itu. Tuhan kapan lagi? Berapa lama lagi aku sembuh ini? Loh, itu boleh saudara. Di hadapan Tuhan itu menjadi satu cita rasa. Saya juga sudah cek, ini karena ibadah doa ya. Enggak bisa lama-lama, terlalu lama juga saya bicara nanti berdoa dalam tidur kita kan. Itu sudah saya periksa dalam kitab Wahyu, bahkan orang yang sudah meninggal itu saudara. Yang sudah meninggal di dalam Tuhan, roh-roh mereka itu ketika nanti akhir zaman, roh-roh mereka itu berteriak seperti doa di hadapan Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan engkau balaskan darah kami. Ini doanya orang-orang para martir ya. Orang-orang yang mati syahid, hamba-hamba Tuhan yang mati syahid di waktu nanti di akhir zaman. Mereka itu berteriak, balaskanlah, kapan lagi bumi ini dihukum. Sampai nanti Tuhan memberi mereka pakaian putih, sabar sebentar lagi. Sedikit lagi waktunya teman-temanmu dikumpulkan, kamu bersabar. Lalu dikasih penghiburan mengenakan pakaian putih berkilau-kilauan. Saya tidak bisa ceritakan panjang lebar. Dan itu wajar. Itu merupakan satu cita rasa yang kamu jangan merasa seperti sangat rohani sekali. Enggak. Pokoknya aku orang yang paling kuat rohani. Enggak perlu. Pokoknya aku berdoa sambil mengucap syukur. Puji Tuhan. Tapi ini ungkapan hati. Dalam ilmu seni, dalam ilmu perasaan itu disebut sebagai manifestasi dari rohani kita. Enggak apa-apa. Tuhan boleh begitu. Ketika engkau menghadapi persoalan, apalagi bertubi-tubi, Tuhan apalagi ini? Tuhan kapan lagi pertolonganmu? Itu boleh. Nanti yang tidak boleh, saya kasih tahu di bagian yang terakhir. Yang kedua, cita rasa yang kedua, itu adalah ayat yang keempat, ayat yang kelima. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, itu dalam doanya orang yang sering dalam pergumulan itu gini. Selain mengingatkan waktu, yang kedua mengingatkan Tuhan. Betul ya? Jemaat Tuhan ya yang di rumah juga. Ini seringkali keluar dalam doa kita. Apa itu? Coba lihat ayat 4. Pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan. Ya, buat mataku bercahaya. Ayat 5. Jangan sampai nanti orang mengatakan, aku ini lemah, aku ini kalah. Nah, persis sama seperti dengan doanya Raja Hizkia. Ketika dia diingatkan akan meninggal, lalu dia berdoa sampai menghadap ke tembok. Tuhan, tidak ingatkah engkau aku ini setia melayani Tuhan. Aku ini mengasihi Tuhan. Loh, ternyata itu cita rasa, bukan sebuah kesalahan. Itu bisa kita lakukan. Tuhan, aku meminta pertolonganmu. Setahu saya, bukankah aku setia melayanimu Tuhan? Itu boleh, cita rasa seperti mengingatkan Tuhan. Yang tidak boleh adalah seperti Ayub. Tuhan itu matanya itu kurang jelas. Melihat kesalehan orang yang saleh. Tuhan itu paling tertidur itu. Nah itu yang tidak boleh, itu menyalahkan Tuhan. Kalau kita mengingatkan, mengungkapkan isi hati kita tentang apa, siapa diri kita. Kalau kita memang benar-benar tulus seperti Daud, itu tidak masalah. Kecuali kita berbohong. Tuhan tidak tahukah engkau, aku ini begitu setia. Dengar firman Tuhan aja kamu tidur.
malas-malasan. Nah itu Tuhan bilang, hehehe, doamu ya ditampias begitu ya. Nah, ini ungkapan orang yang jujur. Tuhan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Cita rasa yang kedua, kita suka mengingatkan Tuhan. Setelah mengingatkan waktu, tentang waktu sudah cukup lama, kapan lagi? Kita ingatkan Tuhan, Tuhan aku ini hambamu. Dan yang terakhir, cita rasa yang terakhir dalam doa adalah ini yang benar. Setelah kita ingatkan waktu, setelah kita mengingatkan siapa diri kita di hadapan Tuhan, ini yang tidak boleh hilang dari penutup doa kita. Yang terakhir adalah harus ditutup dengan kehendak-Mu lah yang jadi. Harus ditutup dengan mengembalikan segala pujian, kehendak hanya bagi Tuhan. Kita baca yang terakhir ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu. Yang ada tulisannya tetapi aku kepada kasih setiamu. 2, ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ini, tidak pernah kita, jangan pernah menuduh Tuhan itu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Kita nyanyikan pujian dan syukur. Kita katakan hatiku percaya kepadamu, ayat 6a. Hatiku percaya kepada kasih setiamu. Aku percaya dan hatiku bersorak-sorai karena penyelamatan. Jadi unik sekali saudara. Dalam pergumulan itu kita ada senandung kerinduan. Dalam pergumulan itu ada senandung permohonan. Ada senandung merasa butuh perlu pertolongan Tuhan. Tetapi di penghujung dari pergumulan kita, jangan lupa kita mengatakan, Tuhan tetapi aku percaya kepadamu. Aku percaya kepada waktumu, itu maksudnya. Ayat 1 dan 2. Ayat 2 dan 3. Aku percaya kepada waktumu. Ayat 3 dan 4. Aku percaya bahwa engkau tidak pernah melupakan aku. Amin saudara. Sehingga setelah amin, hati kita lega. Setelah amin, kita tidak mempertanyakan atau menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, yang tidak pantas kepada kita. Di dalam mengakhiri doa kita, kita selalu mengatakan, aku percaya kepadamu Tuhan, engkau pasti perbuat yang terbaik untuk hidupku. Amin saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama, apapun doa-doa pribadi saudara, mungkin sudah cukup lama pergumulan ini. Mungkin sepertinya engkau merasa tidak dilihat Tuhan, tidak digubris Tuhan. Sebenarnya tidak. Tuhan ingin melihat kesetiaan kita. Mari tundukkan kepala. Berdoalah, saya tuntun dengan iman dan percayamu kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, waktu itu adalah milikmu. Bapa di dalam surga, pandanganmu tidak pernah terlepas dari kehidupan kami. Satu persatu, seluruh sidang jemaatmu, mulai dari yang anak kecil sampai yang lanjut usia. Semua tidak lepas dari pandanganmu ya Tuhan. Maka kepadamu kami serahkan hidup kami ini Tuhan. Kepadamu hati kami percaya engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bawa saudara-saudara kami yang sedang merintih, yang sedang mengeluh, yang sedang bergumul. Di dalam tekanan penderitaan mereka, sakit COVID, damar papa dan mamanya. Di dalam tekanan persoalan pernikahan sidang jemaatmu. Di dalam tekanan ekonomi, keuangan yang begitu sulit, berapa lama lagi ya Tuhan. Pandanglah kepada kami umat-Mu, tolonglah kami. Itulah permohonan kami ya Bapa. Campur tangan, beri damai sejahtera dan kesabaran. Kekuatan kepada kami menghadapi semua kesulitan ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan anak-anak kami yang sekolah. Yang menghadapi ketidakpastian juga Tuhan. Menghadapi semester yang baru ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kami hamba-hamba Tuhan. Yang tidak mungkin hanya berdiam di dalam rumah. Kami harus melayani Engkau, kami harus berbakti dan melayani jiwa-jiwa. Tapi Engkaulah perisai bagi kami. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menderita terpapar COVID. Tuhan, sidang jemaat-Mu juga sedang berteriak memohon pertolongan di tengah kesulitan-kesulitan ini. Tetapi jiwa kami bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Kami mau menyanyi untuk Tuhan
karena ia telah berbuat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pelayanan ini, GPT Healing Insight dalam segala pergumulannya. Dalam melayani Tuhan, kami percaya kepadamu. Kepadamu kami serahkan panti ini. Kepadamu kami serahkan anak-anak kami yang berencana untuk menikah, Andre dan Tari Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, hamba tidak bisa sebut satu persatu. Di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu menyertai kami hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.